Pemirsa, kasus Afif Maulana menjadi polemik setelah keluarga menuding Afif meninggal akibat dianiaya polisi, sehingga akhirnya dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif. Setelah lama ditunggu, pada akhir September lalu, hasil ekshumasi dan autopsi Afif diungkap tim dokter forensik. Tim dokter menyimpulkan bahwa kematian korban memang disebabkan oleh luka yang didapat saat jatuh dari ketinggian. Simak penelusurannya dalam Dibalik Cerita. Kecewa serta sedih seakan dirasakan keluarga Afif Maulana, remaja 13 tahun asal Kota Padang yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada Minggu dini hari 9 Juni 2024. Saat beraudiensi dengan LBH Padang pada Kamis 26 September lalu, keluarga mengaku meragukan hasil kesimpulan analisa penyebab kematian anak mereka yang disebut tim forensik karena luka jatuh dari ketinggian. Sebelumnya pada Rabu 25 September 2024, tim dokter forensik Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia menyatakan dari hasil pemeriksaan pada tubuh Afif terdapat sejumlah luka di lengan dan paha kiri, kepala belakang, punggung, tulang belakang, serta jaringan otak. Ada 3 kemungkinan yang menyebabkan luka itu, yaitu akibat kecelakaan, jatuh dari ketinggian, dan terakhir akibat penganiayaan. Berdasarkan hasil analisa yang diperkuat dengan jenis dan pola luka di tubuh Afif, tim dokter forensik menyimpulkan kematian siswa salah satu SMP di Kota Padang itu memang disebabkan luka yang didapat saat jatuh dari ketinggian alias jatuh dari jembatan Batang Kuranji setinggi 14,7 meter. Secara statistik atau secara ilmuwan kedokteran forensik, bila ada seorang anak yang meninggal akibat kekerasan atau penganiayaan yang berupa penganiayaan dengan kekerasan kumpul, maka 63% itu kekerasannya dominan ada di kepala. Nah, sedangkan pada tubuh jenazah ini kita lihat dominannya itu ada di punggung, dan kepala pun adanya di bagian belakang. Kemudian dari sisi patah tulang iga juga, di mana patah tulang iganya pertama lokasinya memang ada di belakang. Nah, ini yang memang berbeda dengan suatu kondisi kekerasan, di mana kalau kekerasan maka patah tulang iganya itu biasanya berada di bagian depan. Sebaliknya, pihak keluarga tetap meyakini Afif meninggal di darat dan bukan di air. Keluarga Afif mendesak kepolisian memberikan salinan hasil pemeriksaan 19 sampel yang dilakukan, termasuk rekaman CCTV. Kecewa. Juga saya semakin yakin kemarin setelah pernyataan dokter Ade yang mengatakan tidak ada cairan di tubuh anak saya yang terhirup itu, saya semakin yakin dia meninggalnya di darat bukan di air. Bahkan dokter Ade sendiri mengatakan itu jadi misteri, kenapa tidak ada air yang terhirup. Karena itu saya semakin yakin ada yang janggal terhadap apa yang terjadi pada anak saya. Di sungai inilah jasad Afif Maulana ditemukan mengapung dengan sejumlah luka lebam di tubuh. Jasad Afif ditemukan pertama kali oleh seorang karyawan sebuah kafe yang berada dekat jembatan Kuranji. Saya buang ikan tuh waktu pertama nggak lihat awalnya, padahal deket tuh dari mayat tuh pas saya buang yang pertama. Nah, pas buang yang kedua tuh pakai ember, pas baliknya saya nengok ke sana, soalnya dengar ada suara logam jatuh. Nggak tahu mungkin itu tandanya atau gimana mungkin kan. Nah, saya nengoklah ke sana, ke arah dekat mayat itu. Nah, nampaklah mayatnya. Awalnya nggak tahu, bilang apa, nggak kira orang gitu kan, kiranya boneka. Kejanggalan perihal pemicu kematian Afif pun mengemuka. Keluarga curiga kematian Afif tidak wajar. Salah satu kejanggalan datang dari kesaksian seorang remaja yang mengaku sebagai teman Afif. Ia mengaku Afif tewas karena diduga dianiaya sejumlah polisi
yang membubarkan tawuran pada Minggu dini hari 9 Juni. Nah, di sini ini persisnya lokasi yang diklaim polisi di mana Adit terjatuh dan polisi kemudian mengklaim bahwa Afif menuju ke seberang dan kemudian melompat. Nah, menurut polisi juga ini kemudian ada di jembatan ini ada sekitar 18 orang yang kemudian tertangkap pada waktu kejadian itu. Nah, mereka ini yang kemudian dibawa ke kantor Polsek Kuranji. Polsek Kuranji ini jaraknya hanya sekitar 100 meter posisinya di sana. Ini ada sekitar 18 orang yang waktu malam itu ditangkap. Namun polisi kemudian mengklaim bahwa Afif Maulana itu tidak ada di Polsek. Minggu siang 23 Juni 2024, Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menyatakan, polisi memang membubarkan tawuran pada Minggu dini hari 9 Juni 2024. Saat itu polisi menangkap 18 remaja karena diduga terlibat tawuran. Namun, di antara mereka tidak ada yang bernama Afif. Kapolda Sumbar juga membantah ada penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya. Di sisi lain, LBH Padang mengklaim menemukan ada luka diduga bekas pukulan benda tumpul di tubuh Afif. Kasus ini akhirnya menjadi polemik setelah Polda Sumatera Barat disebut menutup penyelidikan. Kapolda Sumatera Barat menyatakan kasus ini bisa dibuka lagi jika ada bukti baru. Setelah didesak oleh Komisi 3 DPR dan Komnas HAM, Polda Sumatera Barat kembali membuka penyelidikan. Kapolda Sumbar mengakui anggota Polsek Kuranji diduga menyalahi prosedur dalam menangani kasus tawuran pada 9 Juni lalu. Namun, Kapolda Sumbar kembali menegaskan, Afif tidak termasuk 18 orang pelaku tawuran yang ditangkap polisi. Kamis 8 Agustus 2024, tim dokter forensik menggelar ekshumasi atau pembongkaran jenazah Afif Maulana. Ekshumasi dilanjutkan dengan otopsi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang. Tim kuasa hukum keluarga Afif pun mempersoalkan polisi yang tidak kunjung memberikan hasil analisa ekshumasi jenazah Afif. Menurut saya ada beberapa hal yang masih menjadi problematik dalam proses ini tidak bisa dijelaskan begitu. Karena memang rujukan-rujukan dari PDFMI ini kan hasil penyelidikan dan setiap proses keterangan saksi yang kami berikan itu seperti diekspor di tempat tertentu begitu. Keluarga Afif Maulana kini berharap polisi bisa dengan terbuka mengungkap fakta di balik kematian Afif dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku penganiaya Afif. Joni di Kambang, Padang, Sumatera Barat.